Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita baca suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kunci kerukunan. Nah, sekarang kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu ragam penyakit hati. Nah, dalam ragam penyakit hati ini ada 3 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nifak. Nah, ini kita akan membahas pengertian dan yang berkaitan dengan nifak. Dan yang kedua adalah ghadab atau marah. Yang selanjutnya adalah khoswah al-qalb atau kerasnya hati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 poin terlebih dahulu, yaitu nifak dan ghadab. Nah, nifak ini seperti gambar tersebut itu dapat kita ambil pemahaman bahwasanya orang yang melakukan nifak ini memiliki 2 wajah, dan dia apabila berhadapan dengan kita itu berlaku baik, memperlihatkan kebaikannya, akan tapi dibalik semua itu dia malah menjelek-jelekkan kita, berlaku tidak baik, berlaku curang dan lain-lain. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan nifak ini? Jadi nifak ini menurut bahasa berasal dari kata nafakho yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Nah, kata ini diambil dari kata nafikho yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus tersebut akan lari dan mencari lubang yang lainnya. Jadi dia akan melarikan diri dan mencari berbagai jalan keluar untuk dirinya, menyembunyikan suatu perkara yang kita tidak tahu. Kemudian secara istilah, ini nifak adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dapat dikatakan bahwasanya nifak ini menyatakan keimanan, padahal di balik semua itu tersimpan kekufuran. Jadi orang tersebut menyatakan kalimat syahadat, akan tetapi dia malah tidak, di dalam hatinya itu tidak menyatakan kalimat syahadat. Secara lahir dia mengucapkan kalimat syahadat, akan tetapi batinnya tidak, seperti itu. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik, orang yang rusak, karena karena dalam dirinya itu terdapat suatu penyakit, yaitu penyakit nifak ini. Jadi apa yang dia ungkapkan, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan batinnya, jadi tidak sinkron menurut
surat At-Taubah ayat 67. Nah, kemudian ada lagi Allah berfirman dalam surat An-Nisa 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi orang yang melakukan sikap nifak ini atau munafik, melakukan sikap munafik ini, orang itu akan oleh Allah ditempatkan di neraka yang tingkatnya paling bawah, dan mereka akan tidak mendapatkan pertolongan siapapun. Jadi munafik ini atau nifak ini sangatlah berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Kemudian terdapat hadis haddatsana Khaladu haddatsana Misaru an Habib bin Abi Thabit an Abi Sya'sa anil Hudzaifah qala inna makanan nifaq ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ammal yauma fa inna ma huwal kufru ba'dal iman, rawahul Bukhari. Yang artinya Allah menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit dari Abi Sya'sa dari Hudzaifah, dia berkata bahwasanya nifak itu sesungguhnya sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang nifak sekarang ini, itu yang dinamakan nifak adalah kufur sesudah beriman. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian macam-macam perilaku munafik atau nifak. Ini ada dua, yaitu nifak amali dan nifak amali atau nifak urfi. Kemudian yang kedua adalah nifak syar'i atau imani. Yang pertama, nifak amali. Nifak amali ini adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosial, dalam masyarakat, dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Jadi apabila berbicara dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain, dengan masyarakat, dia menunjukkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, tanda-tanda kemunafikan ini sesuai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 tanda orang munafik, yakni apabila ia berbicara, ia berbohong, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Dan ada hadis yang lain menyebutkan bahwasanya apabila dia bertikai atau berselisih, dia berbuat curang. Jadi tanda-tanda orang munafik ini disebutkan oleh Rasulullah untuk kita waspada, supaya kita waspada terhadap orang yang munafik. Kemudian yang kedua yaitu nifak imani atau syar'i. Nah, adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini itu akan diancam masuk neraka, sebab orang yang seperti ini itu akan berbahaya bagi umat dan agama Islam, sebab perilaku nifak ini merupakan penyakit. Jadi penyakit yang sangat berbahaya, sebab diibaratkan seperti musuh. Kalau musuh itu terlihat, sudah selalu memantau kita, itu kita sudah tahu, oh musuh itu datang, maksudnya jelas. Musuh itu jelas kapan datangnya dan yang lain-lain. Sedangkan musuh atau orang yang melakukan nifak ini itu tidak tahu, kita tidak tahu, karena orang nifak itu, penyakit nifak ini itu sangatlah berbahaya, karena kita tidak tahu dalam hati seseorang itu, ya
orang itu berlaku baik di depan kita, akan tapi tidak tahu di belakang kita, seperti itu. Nah, contohnya ini, nifak imani adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW, demi Rasulullah bahwasanya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan lagi bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan orang-orang yang beriman mempersiapkan segala kekuatan untuk beribadah, sedangkan adapun orang munafik itu tidak, mereka malah tidak menyiapkan, tidak mempersiapkan, kecuali mempersiapkan untuk melalaikan manusia, dan aib-aib mereka yaitu mereka jadikan kesempatan. Sementara orang beriman dipergunakan kesempatan oleh orang yang menyimpang. Di riwayat Ahmad, bahwasanya orang yang beriman itu menyiapkan apabila datangnya bulan Ramadan, ia akan bersiap-siap, menyiapkan kekuatannya untuk senantiasa untuk beribadah, akan tapi orang munafik itu tidak. Gitu. Adapun cara menghindari perilaku munafik atau nifak ini, yang pertama adalah membiasakan berkata jujur, yakni mengatakan sesuai dengan kenyataannya yang ada. Apa yang kita ketahui, kita katakan dengan sejujur-jujurnya. Adapun Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur dan benar. Jadi apabila hal itu benar, kita harus menyampaikannya. Kemudian Rasulullah bersabda, Qulil haqqa walau kana murran, yang artinya katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Meskipun itu pahit bagi orang lain atau diri kita, itu karena itu suatu kejujuran, suatu kebenaran, maka kita harus jujur, kita harus menyampaikan. Sebab dengan begitu kebenaran dapat ditegakkan. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan diri untuk senantiasa setia atau amanah, yakni berpegang teguh pada janji, pendirian dan kepercayaan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Jadi kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kita tidak boleh menyimpang dari amanat-amanat yang sudah dipercayakan kepada kita, syariat-syariat agama Islam. Karena kita sudah mengetahui, apabila kita sudah mengetahui, kita harus melakukannya, dan kita tidak boleh mengelak. Rasulullah juga bersabda, misalnya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Kemudian yang selanjutnya yaitu ghadab. Nah, seperti gambar tersebut, bahwasanya ghadab itu artinya marah. Nah, ini secara bahasa. Nah, kata ghadab itu dari kata ghadiba yaghdabu, yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Jadi sedangkan menurut istilah, ghadab ini adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang itu meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian ghadab itu fitrah manusia. Jadi setiap orang itu pasti pernah marah. Kemudian sikap ini akan terjadi ketika adanya sesuatu yang kesalahan ataupun ketidakpantasan.
Jadi marah ini muncul karena adanya kesalahan atau perlakuan yang tidak pantas kepada orang lain atau diri kita atau diri orang lain pada diri ini. Jadi sehingga kita muncullah amarah kita dapat marah. Oleh sebab itu sikap ini harus dikendalikan, bukan diredam. Sebab orang yang marah itu akan memunculkan berbagai dampak negatif. Dampaknya pasti negatif orang marah itu. Karena apabila dia marah, maka 2/3 akal orang yang marah itu hilang atau tidak dipakai secara biasanya, maksudnya tidak dipakai. Sehingga apabila marah akan muncullah berbagai hal yang tidak baik seperti cacian, kemudian kita dapat menyakiti orang lain, hati orang-orang yang di sekitar kita, sehingga orang-orang tersebut itu menjauh dari kita karena dia takut dan tidak suka dengan kita sebab kita marah. Oleh sebab itu kita harus meredam sikap marah, kita harus menghilangkan sikap ghadab ini atau amarah ini. Kita harus perlahan-lahan kita harus memperbaikinya supaya tidak muncul, tidak suka terpancing emosi seperti itu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu yang lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh marah, kita harus menahan amarah kita. Karena dengan begitu kita dengan menahan amarah, berusaha menahan amarah kita dan bersikap pemaaf kepada orang lain, kepada manusia, itu akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Sebab Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jangan marah." Kemudian laki-laki itu mengulang perkataannya, namun Rasulullah tetap bersabda, "Jangan marah." La taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah dan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk jangan marah kepada orang lain. Karena apabila kita marah, kita akan menyebabkan orang tersebut yang kita marahi tersebut itu hatinya tersakiti. Kemudian orang tersebut akan menjauh dari kita. Oleh sebab itu kita harus menahan amarah kita agar kita dicintai oleh Allah. Nah, kemudian adapun dampak negatif perilaku marah atau ghadab. Yang pertama yaitu keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Jadi sebab keputusan, suatu tindakan yang diambil dengan saat kita marah, itu keputusan yang diambil itu pasti tidak bijaksana, sebab akan terpengaruhi oleh sikap amarah kita. Seperti halnya seorang hakim itu tidak boleh menyatakan suatu hukuman apabila dalam keadaan marah.
seperti itu. Kemudian yang kedua adalah retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Jadi apabila kita marah kepada orang lain, ada teman kita, itu akan menyebabkan retaknya hubungan, retaknya tali silaturahim antara kita dan teman kita, sehingga teman kita menjauh dari kita, tidak mau bergaul dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh marah, kita harus menahan amarah kita. Kemudian yang ketiga adalah membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Nah, dari poin 3 ini diketahui bahwasanya amarah itu selain dapat dampaknya itu kepada orang lain, dampaknya juga dapat pada diri kita. Diri kita akan berdampak pada kesehatan kita. Jadi yang sering kita ketahui bahwasanya orang yang marah itu identik dengan darah tinggi. Nah, darah tinggi nanti akan menyebabkan orang tersebut sakit kepala, kemudian dan ujung-ujungnya itu dapat menyebabkan seseorang itu serangan jantung. Jadi saking tekanan darahnya itu, saking marahnya orang tersebut. Oleh sebab itu Allah dan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menahan amarah kita dan berusaha untuk memaafkan seseorang. Nah, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan kita, kesehatan batin kita. Kemudian dalam Al-Quran, sikap marah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Jadi orang yang marah itu akan menemui banyak kesulitan apabila kita membutuhkan sembako, kemudian kita meminta bantuan kepada teman kita. Nah, teman kita tidak mau. Nah, itu merupakan kesulitan karena kita kesulitan untuk berhubungan dengan berkomunikasi dengan teman kita, sehingga kita menyesal, mengapa dulunya aku marah kepada dia, sehingga menyebabkan aku tidak bisa meminta bantuan kepada teman saya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tidak mendapat keuntungan, melainkan mendapat kerugian. Jadi orang yang marah itu akan mendapatkan kerugian. Ya, ruginya tadi dampak negatif yang berdampak pada kesehatan kita, hubungan kita dengan teman kita retak, terputusnya tali silaturahim. Yang selanjutnya adalah menerima murka dan laknat Allah. Nah, orang yang marah itu tidak disukai oleh Allah. Jadi Allah lebih mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian bagaimana cara menghindari perilaku marah ini? Nah, atau ghadab. Nah, yang pertama adalah meresam, meredam rasa amarah dengan sabar. Jadi kita harus berusaha sabar dengan meskipun orang lain tuh berbuat kesalahan, kita harus berusaha memaafkan dia. Seperti halnya ayat pada surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, di dia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah. Yakni yang pertama, yaitu meredam rasa amarah dengan bersabar. Seperti halnya pada surat Az-Zumar ini,
Jadi orang yang bersabar akan mendapatkan pahala sebab mereka berusaha menahan amarah mereka. Kemudian dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Itu merupakan definisi orang yang kuat. Jadi bukanlah orang yang pandai bergulat, berkelahi, akan tapi orang yang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia marah. Kemudian yang kedua yaitu meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Seperti hanya surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi apabila kita marah, kita akan mengucapkan astagfirullah, ya Allah, mengapa saya marah? Seharusnya saya memaafkan teman saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu meredam rasa amarah dengan berwudu. Nah, seperti halnya hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api dan api itu dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah satu di antara kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Nah, karena marah itu berasal dari setan juga. Jadi oleh sebab itu kita menghilangkannya, memadamkannya dengan kita berwudhu. Sehingga lahir kita menjadi dingin, kemudian hati kita menjadi dingin, sehingga kita dapat mengontrol amarah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Seperti halnya hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, yang artinya jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya. Jika marahnya reda, namun jika marahnya tidak reda, maka hendaklah dia berbaring. Jadi ini adalah suatu solusi apabila ada teman kita marah atau diri kita itu marah. Tadi ada bisa berwudu, kemudian ini berdiam diri ataupun berbaring. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Karena diam itu emas. Sehingga dengan diam kita akan mengontrol, kita akan bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, mengontrol ucapan kita. Sehingga apabila ada perkataan yang tidak baik, kita tidak jadi mengungkapkannya kepada teman kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi maaf. Seperti halnya pada surat Asy-Syura ayat 40, yang artinya dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak mempunyai orang-orang yang zalim. Jadi kita harus berusaha memaafkan seseorang. Dengan memaafkan itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus membiasakan memaafkan orang lain. Bila orang lain berlaku tidak baik kepada kita, membuat kesalahan, kita harus meredam perasaan marah kita. Kemudian kita harus memaafkan orang tersebut sehingga menyebabkan kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk pertemuan kali ini untuk sesi diskusi bisa dilanjutkan di grup Telegram. Kemudian untuk pertemuan kali ini, jadi tugas kalian adalah membuat
peta konsep. Jadi diambil poin-poinnya saja dari materi nifak dan ghadab, dijadikan peta konsep, membuat peta konsep. Kemudian nanti kalau sudah bisa dikirim, bisa difoto dan dikirim kepada saya lewat grup, bisa lewat grup Telegram, bisa chat saya secara langsung. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup Telegram. Sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.